Terkadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi kita butuh telinga yang mau mendengarkan kita sejenak. Diam pun tidak masalah. Assalamualaikum Sobat Suha. Selamat datang di channel Suara Hati, rumah tempat suaramu pulang. Winda di sini. Nanti kedepannya kita akan membahas segala sesuatu isu tentang diri, baik itu tentang keluarga, psikologis, kesehatan mental, seputar cinta, cita, dan masih banyak lagi. Sebagai pembuka channel Suara Hati, Winda akan membacakan sebuah surat singkat dari salah satu sobat kita yang ada di Pekanbaru. Winda baca ya. Kakaknya anonim, jadi kita panggil aja Kak Tari ya. Oke. Cerita dari Kak Tari. Kak, aku mau cerita, katanya. Rasanya udah sesak banget nahan semuanya sendirian. Semoga dengan ngirim cerita di sini, aku jadi merasa sedikit lebih lega. Aku bingung mau mulai cerita dari mana. Terlalu banyak benang kusut yang udah menggumpal di hatiku, sampai aku sulit menguraikannya satu persatu. Aku anak perempuan pertama dari 3 bersaudara. Aku anak broken home. Dan sejak orang tuaku pisah, aku tinggal sama mama dan kedua adikku. Sementara papa, entahlah. Masalahku saat ini adalah aku punya keluarga, walau tidak utuh lagi. Aku juga punya saudara, tapi aku merasa sendiri dan bahkan memang selalu sendiri. Aku lelah, entah sudah berapa kali aku ingin menyerah. Tapi aku juga sadar, makhluk hina seperti diriku tidak sepatutnya pergi sebelum dijemput. Kamu tahu, Kak, sebagai anak pertama, aku dituntut untuk bisa segalanya. Aku dituntut untuk bisa memahami segalanya. Aku dituntut untuk selalu kuat, dan masih banyak tuntutan lainnya. Ini bukan zaman klasik lagi. Tapi yang kualami rasanya melebihi era itu. Aku merasa tercekik karena semua itu. Kak, kamu tahu tidak? Rasanya mengerti tanpa dimengerti balik. Saat kamu harus mengerti dan memahami segala sesuatu dari yang terjadi, tapi perasaanmu sendiri tidak pernah ada yang berusaha memahami walau kamu sudah menyuarakannya dengan keras. Aku pernah, bahkan masih. Lucunya, yang salah juga selalu aku. Walau aku hanya diam, tidak berkutik. Bukan berarti aku tidak dewasa dalam hal rasa. Tapi, sedewasa apapun seseorang, ia pasti pernah merasakan yang kurasakan. Mungkin juga termasuk kamu, Kak. Ada banyak hal yang terjadi selama ini, dan itu tidak mudah bagi kami. Tapi bolehkah aku meminta sedikit saja? Tolong jangan rusak mentalku. Hanya ini yang tersisa untukku melanjutkan hidup. Kalau rumahku sendiri bukan tempat untuk kurebah, lantas harus kemana lagi aku pulang? Dunia di luar sana boleh hancur. Aku tidak peduli. Tapi jangan hancurkan rumah tempatku pulang. Aku hanya ingin pulang dan beristirahat dengan tenang. Apa itu terlalu serakah? Aku hanya ingin mengeluarkan tumpukan kemelut yang bersarang di dada dan seseorang mendengarkan dengan sungguh. Itu saja. Tapi
Tapi sayangnya aku tidak pernah didengar. Ceritaku menumpuk di balik lembaran diari yang berdebu dan perlahan usang. Tidak pernah seorang pun menanyakan tentang perasaanku. Yang mereka tahu, aku harus selalu optimis dan positif dalam segala hal. Kalau ada air mata, tandanya aku cengeng dan lemah. Tapi air mataku memang sulit untuk ditahan. Bahkan ketika marah pun, air mataku lebih dulu mengalir ketimbang umpatan kasar yang memekakkan telinga. Andai saja aku bisa bercerita lebih banyak di sini. Aku ingin menceritakannya perlahan, agar semuanya lepas dan aku terbebas dari sesak yang membelenggu ini. Tapi ceritanya akan jadi sangat panjang nanti. Aku takut durasinya melebihi durasi film Cina. Kuharap nanti aku bisa mengirim cerita lagi dan kakak berkenan membacakannya. Untuk kali ini segini dulu saja. Aku tidak tahu lagi ingin menulis apa. Semua memori tiba-tiba keluar dari kepalaku, sampai aku sendiri jadi bingung dengan alur cerita hidupku. Kak, terima kasih telah memberi wadah ini untuk suaraku yang sudah penuh dan melimpah bisa tersalurkan. Rasanya sedikit lega setelah menuliskan semua ini. Walau aku belum selesai dari masalahku, tapi aku berdoa untuk teman-teman di luar sana. Semoga tidak ada lagi seseorang yang bernasib sama sepertiku. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Kak Tari yang sudah membagikan cerita pertamanya untuk channel Suara Hati. Terima kasih sudah mempercayakan kami, khususnya Winda, untuk membacakan sepenggal isi hati kakak yang mungkin entah sudah berapa lamanya tertahan dan tidak ada yang mendengar. Di sini Winda ingin membahas sedikit tentang kita. Itu juga tidak terlepas dari Winda sendiri. Sebagai manusia, terkadang kita sering luput dengan hal-hal kecil, hal-hal remeh yang ada di sekitar kita. Mungkin ya, kita memang memiliki kesibukan masing-masing, kita punya urusan masing-masing, kita punya masalah masing-masing. Tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita bisa bersikap individualis, untuk kita bersikap acuh terhadap orang-orang di sekitar kita. Seperti cerita Kak Tari tadi, tidak ada seorang pun yang bisa mendengar ceritanya. Dia sudah mengatakan hal itu. Ini gak bisa bayangkan, entah sudah berapa banyak cerita yang ia pendam, yang ia simpan sendiri, karena di sini pun dia masih sulit untuk menceritakannya. Benang kusut yang ia bilang sudah menggumpal, apalagi jika ikatannya sudah mati. Tentu tidak mudah untuk membukanya kembali dan mengurainya serta menyusunnya perlahan. Ada baiknya sebagai orang yang sadar atau mungkin baru sadar, baiknya kita meluangkan waktu barang sedikit saja untuk mendengarkan cerita-cerita dari mereka, keluh-keluhan dari mereka. Mereka hanya ingin didengarkan. Sungguh, terkadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi kita butuh telinga yang mau mendengarkan kita
nafas sejenak. Diam pun tidak masalah, tidak bereaksi pun tidak masalah. Asalkan hadir, ada sepenuhnya sebagai telinga, sebagai wadah untuk seseorang menyalurkan beberapa cerita, bahkan juga mungkin air mata yang telah membuat dadanya sesak karena saking menumpuknya. Kita tidak boleh bersikap egois. Seperti yang Winda bilang tadi, mungkin kita semua punya urusan masing-masing, kita punya masalah masing-masing. Tapi kalau kita berpikir demikian terus, akan jadi apa kita kelak? Akan jadi apa dunia nantinya? Jika kita tidak saling mendengarkan, jika kita hanya memendam sendiri-sendiri, jika kita hanya sibuk dengan isi kepala dan urusan kita sendiri-sendiri, akan jadi apa kita kelak? Akan seperti apa kita kelak? Sementara kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang pasti membutuhkan orang lain. Sehebat apapun kita, sedisiplin apapun kita dalam menangani diri kita sendiri, tapi tetap saja suatu saat, suatu waktu, kita pasti membutuhkan seseorang, walaupun hanya sebagai hadirnya saja, walau hanya duduk diam di depan atau di samping kita untuk mendengarkan kita. Jadi untuk sobat Suha di luar sana, tolong ya, mari kita menjadi manusia yang berhati besar, menjadi manusia yang mau mendengarkan cerita orang lain, mau menjadi manusia yang saling menyembuhkan. Karena percayalah, kehadiran kita itu sangat berharga bagi mereka. Telinga yang kita pasang untuk mendengarkan ceritanya adalah suatu anugerah besar baginya. Bahwa ada seseorang yang mendengarkan ceritanya, yang mengerti dirinya, yang ada untuk dirinya. Hal yang menurut kita sepele, hal yang menurut kita biasa saja, itu bisa jadi hal yang luar biasa untuk seseorang di luar sana. Kita tidak tahu, satu kata saja yang kita ucapkan atau satu tindakan kecil kita yang mungkin bisa kita lupakan suatu saat nanti, tapi tidak dengan mereka. Bisa jadi itu adalah hal besar yang akan mereka ingat, yang akan mereka apresiasi. Jadi untuk sobat Suha semuanya, yang ingin bercerita, ceritalah. Semoga kalian mendapatkan tempat yang tepat untuk bercerita. Semoga kalian mendapatkan telinga yang dengan tulus mendengarkan kalian. Dan bagi yang rasanya ceritanya masih terpendam, masih menyesakkan dada, teman-teman boleh
mengirimkan ceritanya pada Winda, kepada Suara Hati, agar kita bisa membacakannya dan mengetahuinya sama-sama. Karena sungguh, kamu tidak pernah sendiri. Tidak pernah. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak sedang berjuang sendirian. Kita bersama. Kita bersama, dan tidak kamu sendiri yang merasakan itu. Ada banyak orang di luar sana, termasuk Winda, yang pernah atau mungkin masih mengalami hal-hal semacam itu. Jadi, mari kita bersama-sama saling merangkul, saling menguatkan di sini. Mungkin ada dari Sobat Suha yang pernah mengalami cerita serupa, pengalaman serupa seperti yang disampaikan oleh Kak Tari tadi. Boleh sharing di kolom komentar. Kira-kira apa yang sama atau hampir mirip yang pernah sobat-sobat rasakan sebelumnya, atau mungkin masih seperti yang diceritakan Kak Tari tadi. Mari kita saling berbagi cerita, saling memberi solusi, atau sekedar saling mendengarkan. Bunda rasa sekian dulu untuk video pertama kita, pertemuan pertama kita. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di video selanjutnya. Semoga Sobat Suha sehat selalu, berbahagia dimanapun kalian berada. Oh ya, jangan lupa, seperti channel YouTube lainnya, Winda minta dukungan dari Sobat Suha semuanya untuk subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar kita bisa menebarkan manfaat yang lebih luas kepada teman-teman dan sobat-sobat di luar sana. Sekian untuk video pertama ini, Winda akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Suha.